Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan, yakni kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terus yang kedua, yakni salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada PPT saya yang berjudul salat berjamaah. Jadi, salat berjamaah ini ialah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya yakni yang pertama menjadi imam, terus yang kedua menjadi makmumnya dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Ya, ini salat berjamaah ini sekurang-kurangnya dua orang maupun lebih. Yang pertama ada imam, terus yang kedua ada makmum. Nah, ini pertama imam laki-laki, maka makmumnya bisa laki-laki dan perempuan. Jika imamnya ialah seorang perempuan, maka makmumnya wajib perempuan. Apabila imamnya perempuan, maka makmumnya laki-laki, maka tidak sah salatnya. Jadi, apabila seorang makmumnya perempuan, maka imamnya ialah juga seorang perempuan. Hukum salat berjamaah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum salat berjamaah, sehingga terpolar menjadi 4 pendapat, yaitu sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat syah. Namun pendapat yang kuat, pendapat ulama, ialah yang mengatakan fardu ain, karena fardu ain ialah dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali. Dalil-dalil yang berkaitan dengan salat berjamaah ada begitu banyak. Dalil tentang anjuran salat berjamaah di antaranya ialah yang pertama, dalil Al-Quran. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu tidak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yakni salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan ini yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu. Ya, ini pada ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 halaman 102. Dalil maupun hadis, Rasulullah SAW bersabda, as-salatul jama'ati minas salatil fazi bisab'ina derajat. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi keutamaan salat berjamaah ini ialah 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Jadi kalau salat sendirian, ya ini hanya 1 derajat saja, yakni kita lebih baik melakukan salat berjamaah, karena pahala salat berjamaah ini ialah lebih banyak, yakni 27 derajat. Aturan atau ketentuan salat berjamaah. Ada beberapa aturan khusus salat berjamaah yang perlu diperhatikan agar mendapat pahala salat berjamaah. Di antaranya aturan khusus itu ialah yang pertama, makmum dalam salat berjamaah. Pertama, mengikuti gerakan imam, karena salat berjamaah dipimpin imam, maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Salat berjamaah bisa jadi batal kalau makmum tidak mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imam sujud, makmumnya harus mengikuti juga, yakni sujud, begitu seterusnya. Jika imamnya berdiri, maka makmumnya berdiri. Jika imamnya ruku, maka makmumnya harus ruku. Jadi tidak boleh didahului daripada makmumnya untuk imam. Jadi mengikuti daripada imamnya. Yang kedua, makmum berdiri di belakang imam. Posisi makmum
Saat sholat berjamaah harus berada di belakang imam. Minimal tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Kalau posisi makmum di depan imam, maka sholat berjamaahnya yakni tidak sah. Yang ketiga, mengetahui gerakan imam. Makmum harus mengetahui setiap gerakan imam. Kalau makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui gerakan imam, supaya tidak bisa ketinggalan dan terlambat daripada seorang makmumnya. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam suatu masjid. Jarak antara makmum dan imam tidak boleh terlalu jauh dan harus berada dalam suatu masjid atau satu masjid. Meskipun makmum berada di luar masjid seperti salat di atas teras masjid karena saking ramainya jamaah tersebut, itu tetap sah selama masih dalam satu masjid dan makmum bisa mengetahui gerakan imam. Sekarang sudah ada pengeras suara sehingga orang yang berada di teras masjid masih bisa mengetahui yakni gerakan imam. Yang kelima, makmum niat mengikuti imam. Niat yakni sangat penting dalam Islam. Sebab itu makmum harus berniat mengikuti imam dalam hatinya pada saat takbiratul ihram. Kalau tidak niat ikut imam, maka salat berjamaahnya tidak sah. Jadi sebagai makmum harus mengikuti niat untuk mengikuti imam. Jika tidak mengikuti imam, maka pahalanya sama saja seperti salat sendiri. Jadi makmumnya harus mengikuti sebagai makmum dan imam harus berniat sebagai imam. Yang kedua, imam dalam salat berjamaah. Yang pertama, jika seorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah, jika tuan rumah layak menjadi imam. Terus yang kedua, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya. Ketiga, kefasihan dan kealiman dirinya. Apakah seorang imam tersebut fasih atau kurang fasihnya? Maka jika ada yang fasih, lebih didahulukan yang fasih untuk menjadi imam. Terus yang keempat, seorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Salat yang boleh berjamaah, salat yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah semua salat wajib, sedangkan salat-salat sunnah hanya beberapa saja. Di antaranya yang pertama salat hari raya, lebaran Idul Fitri dan lebaran Kurban. Terus yang kedua yakni salat tarawih, yang ketiga salat witir, yang keempat salat gerhana, yang kelima salat istisqa, yang keenam salat jenazah. Yang keempat, hikmah salat berjamaah. Yang pertama, mengokohkan persaudaraan silaturahmi. Terus yang kedua, menampakkan syiar Islam dan izah kaum muslimin karena syiar Islam yang paling utama adalah salat. Terus yang ketiga, kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hadiah ilmu dan cahaya lewat perantara, yakni melalui salat berjamaah. Terus yang keempat, belajar disiplin. Nah, baiklah, jadi dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini yakni tentang salat berjamaah. Yang mana salat berjamaah ini ialah terdiri yang pertama ada imam, terus yang kedua ada makmum. Sekurang-kurangnya salat berjamaah ini terdapat pada dua orang. Baik, yang pertama salat berjamaah ini wajib seorang laki-laki. Jadi makmumnya bisa seorang laki-laki dan bisa juga perempuan. Apabila imamnya adalah seorang perempuan, maka yang wajib memakmumi adalah seorang perempuan, tidak boleh seorang laki-laki. Apabila seorang perempuan menjadi imam dan makmumnya ialah laki-laki, maka tidak sah salat tersebut. Jadi banyak salah satunya, banyak salah sekali keutamaan salat berjamaah, mana sudah dijelaskan pada hadis atau dalil salat berjamaah ini, salah satunya pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni yang mana hadisnya as-salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi isyrina
derajat, yang mana keutamaan sholat berjamaah ini lebih afdal. Ya, ini keutamaannya, ya ini dibandingkan 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang mana sholat sendirian ini ialah hanya 1 derajat saja. Ketika kita melaksanakan sholat jamaah, maka pahala yang kita dapatkan yakni berjumlah 27 derajat. Baiklah, terima kasih atas segala penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian dari kata yang terhilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, pada presentasi kali hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.